untuk masuk ke sesi talk show yang kedua. Ini terkait dengan bagaimana saatnya merekonstruksi ulang pola pikir smart governance. Kami persilahkan kepada Bapak Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, sebagai moderator sekaligus juga memandu sesi talk show kedua kita. Silahkan Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti deburan ombak di Labuan Bajo, rindu abang ke Dinda sungguh tak terperi. Halo Bapak Ibu semua, saya Wisnu Nugroho yang akan menjadi moderator pada diskusi siang ini. Halo semua, sekali lagi saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, media di bawah Network Kompas Gramedia Group. Pagi ini saya dipercaya menjadi moderator pada sesi berjudul Saatnya Merekonstruksi Ulang Pola Pikir Smart Governance. Kedengarannya mungkin agak rumit gitu ya, merekonstruksi ulang gitu ya, karena kesannya kan mengubah sesuatu yang ada kemudian mulai dari nol. Namun rekonstruksi ulang di sini mungkin memiliki implikasi yang positif ya, karena diskusi ini ingin menunjukkan bagaimana kita bisa membangun smart governance yang relevan dengan kemajuan zaman serta relatif lebih cepat dan efektif. Kuncinya tadi sebagian mungkin sudah dibahas yaitu di SPBE, sebagian lagi juga dari perubahan pola pikir di jajaran birokrasi. Jadi di sesi ini saya berharap kita bisa memahami apa sih faktor-faktor penting yang mendorong reformasi birokrasi dan bagaimana menjawab tantangan yang muncul dari reformasi tersebut. Untuk sesi diskusi ini kami telah mengundang Ibu Rini Widiantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian juga Bapak Bambang Pramusinto, Kadis Kominfo dan juga Ketua Forum e-Government, dan yang ketiga adalah Pak Teddy Sukardi, Ketua Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia dan juga salah satu pemerhati Smart City. Kepada semua narasumber saya persilakan untuk naik, atau Bu Rini yang ada di Zoom. Silakan Pak Bambang dan juga Pak Teddy, silakan untuk naik ke atas panggung. Pak tadi, apa kabar? Oh Bang, apa kabar? Dan juga ingin menyapa Bu Rini yang ada di Zoom, apakah bisa mendengar suara saya Bu? Oke, mungkin kita tunggu saja kehadiran dari Bu Rini dari seberang sana. Mungkin sekarang pertanyaan saya ke pertama nih Pak Teddy nih Pak. Tadi bukan saya menyebutkan ada faktor-faktor eksternal ya yang sekarang mendorong perubahan di smart governance gitu ya. Salah satu perubahan yang nyata mungkin makin akrabnya masyarakat Indonesia dengan teknologi gitu. Mungkin sebagai ambil contoh, bapak saya umur sudah 80-an tahun gitu, habis operasi katarak melalui BPJS dan banyak melakukan kontrol tiap 2 minggu. Dan ketika waktu untuk menunggu dokternya lama, dia pun akhirnya bilang ke saya, tolong didaftarkan dengan WhatsApp gitu. Jadi ternyata mendaftar bisa pakai WhatsApp dan sekarang bapak saya bisa daftar WhatsApp sendiri gitu. Jadi bayangin umur 80 tahun sekarang bisa mandiri gitu untuk mendaftar di sebuah klinik untuk melaksanakan. Itu kan menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia yang generasi di atas saya, generasi bapak saya sudah akrab dengan teknologi, belum lagi anak muda gitu. Jadi saya kira ada faktor eksternal yang mendorong supaya terjadinya rekonstruksi ulang dari smart governance tersebut. Kalau dari pandangan Bapak sendiri gimana Pak tadi? Tes ya. Ya, menarik ya. Jadi yang Anda sampaikan ada memang satu perubahan yang terjadi yang dipercepat juga dengan COVID ini ya. Jadi karena adanya pandemi ini, di samping juga banyak musibah yang kita rasakan, tapi ada hikmahnya juga. Nah, Anda bicara contoh Anda orang tua yang Anda pikir mungkin dulu enggan menggunakan teknologi informasi. Sekarang itu terpaksa
Nah, tinggal bagaimana kita bisa menjembatani nih. Jadi ada generasi yang memang generasi internet. Mereka lahir belanja sudah online, belajar juga di YouTube. Ada generasi antara ya. Nah, ada generasi yang memang dia lebih banyak bekerjanya tanpa komputer. Nah, penting sekarang untuk instansi pemerintah itu juga mempunyai strategi untuk menjembatani ini, mempercepat ya. Nah, contohnya orang belajar handphone. Orang belajar handphone ini di gerai-gerai yang ada di mall. Mereka tanya sama penjual handphonenya, saya mau pakai Waze gimana? Begini diajarin. Saya mau buka rekening, ini diajarin di gerai-gerai itu. Nah, itu sebabnya juga kita harus berubah pola pikir bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Jangan tradisional lagi bikin sosialisasi dan lain-lain. Ini mesti lebih banyak pendekatannya pendampingan. Jadi seperti gerai juga kita mendampingi seperti itu. Jadi ini saya kira saran saya ke banyak daerah yang saya ketemu adalah masyarakat itu ya perlu didampingi. Artinya kalau masyarakat masuk di beberapa kelurahan kecamatan sekarang ditanya, ibu punya handphone nggak? Nah, ibu nggak usah kesini bu. Mana handphone ibu? Nah, ini pakai ini aja seperti itu ya. Nah, ini juga satu contoh yang menarik dari Depok ya. Teman-teman di Depok itu mempunyai aplikasi yang namanya Depok Single Window. Jadi kalau kita mau urusan sama Depok nggak usah masuk website, subdomain dan lain-lain, tinggal download aplikasi Depok Single Window. Nah, baru-baru ini inovasi Depok itu masyarakat bisa mendapatkan wifi gratis tapi harus download aplikasi itu. Nah, jadi itu juga pola pikirnya kita rubah dengan pendekatan-pendekatan yang inovatif gitu, kreatif ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak spanduk, internet gratis di sini dan lain-lain. Tidak perlu selalu kita launching aplikasi A, launching aplikasi B, tapi sediakanlah sesuatu yang berguna di masyarakat gitu. Nah, mungkin di Kota Semarang juga banyak inovasi seperti itu. Ya, menarik ya bahwa ada insentif-insentif yang sesuatu yang tadi wifi gratis, kemudian dari situ kemudian dituntun untuk download aplikasi tadi Depok Single Windows dan sebenarnya langsung kepake dan relevan gitu dengan kedua masing-masing. Oke, terima kasih Pak Teddy atas jawabannya. Mungkin sekarang ke Pak Cahyono nyata yang menggantikan Ibu Rini. Pak, dalam konteks SPBE sendiri itu apakah memang dirancang untuk menjawab perubahan perilaku masyarakat? Contohnya misalnya saat ini kan kita kalau ngomong Gojek, nonton Grab kan super apps gitu ya, semua aplikasi, semua layanan ada di sana gitu. Jadi download satu dapat banyak layanan. Apakah nanti SPBE juga akan diarahkan ke sana gitu, bahwa masyarakat, rakyat, saya gitu, download satu aplikasi aja, aplikasi kependudukan nanti juga lewat dari sana, aplikasi apapun situ yang saya butuhkan akan ke sebuah super apps tersebut. Bisa jelaskan nggak Pak konsep apakah memang SPBE akan diarahkan ke arah sana? Ya, betul Pak, memang mengarah ke sana. Tadi yang sudah disampaikan dari sekilas oleh Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy, penjelasannya memang mengarah ke sana. Bagaimana layanan pemerintah ini bisa hadir kepada masyarakat itu tanpa lagi ini sektor kesehatan, ini sektor pendidikan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan gitu. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan dari pemerintah, tapi bisa memastikan bahwa pemerintah itu yang hadir untuk bisa mendekati kepada masyarakat Pak, melalui layanan digital, melalui layanan online yang itu bisa menjadi ya tinggal memasukkan saja NIK-nya, NIK itu akan langsung dapat bagaimana layanan kesehatan masyarakat kepada dari pemerintah, layanan pendidikan bisa dilakukan. Nah, itu juga yang sudah kami lakukan Pak di Kementerian Pan-RB. Mungkin kalau Bapak kenal ada mall pelayanan publik gitu kan, ada berdiri di berbagai macam pemerintah daerah, berbagai macam lokasi, maka kita kan mulai mengarah kepada mall pelayanan publik yang berbasis digital, menjadi layanan digital nasional. Jadi masyarakat bila ada kesulitan untuk menggunakan akses internet, menggunakan komputer, mereka dapat bisa hadir langsung ke dalam layanan tadi, layanan secara fisik maupun pelayanan publik. Tetapi di dalamnya sudah tidak lagi layanan-layanan yang terpisah Pak, tapi menjadi layanan satu. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Ibeng, bahwa Kominfo akan mulai menggabungkan, mengkonsolidasikan, mengintegrasikan berbagai macam layanan menjadi satu kesatuan layanan pemerintah. Masih Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, mungkin saya ke Pak Bambang juga nih sekarang. Sebagai orang yang terlibat langsung nih Pak dalam transformasi digital di
di lapangan gitu. Apa sih tantangan terbesar gitu kalau kita ngebahas soal implementasi SPBE maupun smart government secara umum? Apa Pak sama ini yang dirasakan gitu? Tantangan terbesarnya apa aja? Ya, terima kasih Mas Wisnu. Saya kebetulan mewakili teman-teman Kadiskominfo Kabupaten Kota se-Indonesia. Jadi saya akan cerita terkait dengan permasalahan SPBI yang ada di daerah. Yang pertama memang saat ini Perpres arsitektur kan masih dibahas ya. Jadi belum selesai gitu. Nah itu kan sebenarnya menjadi panduan untuk dirumuskan aturan arsitektur yang ada di daerah itu. Nah sehingga saat ini teman-teman di daerah ini masih menunggu ya konsep arsitektur SPBI-nya seperti apa, kemudian aplikasi umum yang nanti akan ditentukan oleh pemerintah pusat apa saja gitu. Nah, sehingga daerah nanti akan menyesuaikan apa sih aplikasi-aplikasi yang bisa dibuat oleh teman-teman di daerah. Jadi Pak Ipeng sudah mencontohkan UMKM, karena yang dekat dengan pemerintah daerah, oke daerah yang buat. Gitu. Kemudian layanan publik tertentu, karena daerah yang lebih paham kearifan lokalnya daerah yang buat. Nah itu teman-teman di daerah yang saat ini menunggu. Gitu. Kemudian daerah sendiri tidak bisa menunggu terlalu lama Mas. Gitu. Jadi sekarang ini banyak daerah-daerah yang sudah advance, yang coba untuk meng-create sendiri daerahnya. Ya kalau menurut saya itu sah-sah saja sih, karena masing-masing daerah kan pengen maju, pengen memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Jadi ini yang juga harus ditangkap oleh pemerintah pusat. Kebijakan turunan dari Perpres SPBI ini kalau bisa secepatnya ya, Perpres arsitektur, kemudian peta rencana, proses bisnis segera saja diselesaikan, sehingga nanti daerah bisa membuat turunan-turunannya juga yang ada di daerah. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin langsung dijawab Pak Cahyono nih. Pertama tuh Pak, soal aturan turunan kapan? Dan yang kedua mungkin bagaimana tuh kan kalau SPBE kayaknya satu gerbong berangkat bareng tuh satu Indonesia gitu ya. Tapi kan ada juga gerbong-gerbong yang pengen duluan gitu karena emang udah bisa lah pada intinya. Bagaimana Pak menjawab perbedaan itu? Oke, pertanyaan nomor 1 dulu Pak. Turunannya aturan turunan itu kapan akan bisa dirilis? Ya, terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya Pak. Memang benar Pak, mungkin update juga dalam forum kali ini bahwa rancangan peraturan Presiden mengenai arsitektur SPBE nasional ini sudah selesai Pak pembahasan dalam harmonisasi di Kementerian Kumham, dan segera itu sudah disampaikan surat dari Menkumham kepada Menpan RB untuk menyatakan sudah selesai. Dan kita juga akan segera kawal ya Pak, mungkin di minggu-minggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, ini kita mudah-mudahan bisa dapat segera ditandatangani oleh Bapak Presiden. Nah, begitu juga peraturan turunan lainnya yang mengikuti dari peraturan Presiden arsitektur SPBE nasional mengenai pedoman penyusunan untuk arsitektur SPBE instansi dan peta rencana SPBE nasional. Secara paralel sudah disusun mengenai rancangan tersebut, dan segera setelah peraturan Presiden mengenai arsitektur SPBE nasional ditandatangani, maka peraturan Menteri Pan RB juga akan keluar. Mungkin itu dulu Pak terkait dengan peraturan turunannya. Terima kasih. Tapi tanya kedua tadi Pak, terkait kalau misalnya ada pemerintah daerah memiliki keinginan untuk mengembangkan aplikasi yang mungkin juga tidak ada di aplikasi umum, itu apakah dimungkinkan, dan jika dimungkinkan apakah nanti juga akan diatur dalam aturan turunan tersebut? Betul Pak, itu sangat dimungkinkan, dan kita sebetulnya malah mendorong bahwa bagaimana pemerintah daerah itu bisa fokus dalam pembangunan e-gov yang memang karakteristik khusus di dalam daerah tersebut Pak. Sehingga aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu digunakan oleh semua instansi, semua pemerintah daerah, itu seharusnya sudah cukup dilakukan dengan pembangunan aplikasi yang secara nasional. Sehingga pemerintah daerah atau daerah-daerah yang itu memiliki karakteristik yang memang konten lokalnya, itu yang kita akan dorong untuk pembangunan e-gov-nya. Jadi ya, sebagai contoh misalkan tadi disampaikan oleh Kominfo bahwa
Ya kalau memang sudah anggaran untuk belanja TIK itu akan difokuskan kepada pembangunan aplikasi, pembangunan layanan masyarakat itu. Maka untuk pengelolaan infrastruktur, pengelolaan teknologi itu seharusnya sudah bisa dialihkan kepada nasional di pusat. Sehingga anggaran yang diberikan, anggaran yang digunakan untuk belanja TIK itu sudah bisa dimanfaatkan secara penuh untuk konten-konten lokal yang ada di pemerintah daerah. Begitu, Pak. Lalu bagaimana Pak mencegah supaya tidak ada silo data tersendiri gitu, misalnya aplikasi daerah bangun sendiri, nanti kita ketemu masalah yang sama tuh, bahwa banyak silonya, banyak data-data yang akhirnya nggak terkumpul ke satu basket data yang besar yang dikejar di DSPB ini. Apakah emang ada aturan atau sesuatu yang bisa menjaga itu Pak, seperti yang terjadi silo-silo data seperti yang terjadi saat ini? Ya, yang tadi saya sampaikan Pak, itu adalah diarahkan dalam arsitektur SPBI Pak. Arsitektur SPBI itu adalah panduan integrasi, di mana integrasi itu akan meliputi 6 domain proses bisnis, domain data informasi, domain layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBI Pak. Nah, sehingga memastikan 6 domain tadi itu terintegrasi satu sama lain. Sebagai contoh Pak, misalkan kalau proses bisnis nih mengenai layanan perizinan dari pusat hingga ke pemerintah daerah gitu, maka tentu layanan store itu kan menginginkan layanan mudah. Pada saat itu sudah mendapatkan persetujuan di nasional, di pusat, maka pada saat itu akan mengakses kepada pelaksanaannya di daerah, itu sudah bisa langsung terintegrasi, sudah bisa langsung dimanfaatkan. Nah, itulah yang menjadi krusialnya di dalam penerapan SPB ini, memastikan integrasi tadi. Dan salah satu domain dalam arsitektur SPB adalah memastikan arsitektur data dan informasi. Jadi satu kesatuan data set dan referensi sesuai dengan kewenangan di masing-masing instansi, single source of truth-nya itu dilakukan. Nah, sebagai contoh Pak, misalkan kalau nanti akan ada layanan kesehatan, misalkan, maka akan ada data pasien. Maka data pasien tadi, yang tadi Bapak Herian contoh, misalkan orang tua, maka data mengenai nama, tempat tanggal lahir, lokasi, tidak perlu dibentuk dalam layanan kesehatan, tapi cukup dengan menggunakan data dukcapil yang sudah ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, data-data itu menjadi data single source of truth-nya untuk warga negara Indonesia atau pada masyarakat. Nah, inilah yang menjadi peran pentingnya Pak, bahwa keteraturan, keterpaduan dalam penerapan SPBI menjadi hal yang utama, dan kita sekali lagi adalah mengencourage, menumbuh kembangkan inovasi-inovasi yang ada di daerah yang terpadu secara nasional, sehingga daerah bisa fokus kepada pengelolaan pengembangan memang karakteristik di daerah tersebut. Terima kasih Pak, menarik tuh ya, bahwa kalau mau integrasi kayaknya semua gampang tuh ya, nggak perlu ngisi formulir dari satu instansi, ngisi formulir ngisi formulir seperti itu ya. Nah, kalau Pak Teddy sendiri Pak kan udah veteran lah dalam mengawal atau membimbing Kominfo kota kabupaten dalam melaksanakan Smart City. Kalau dari kacamata Bapak sebagai orang yang mungkin melihat prosesnya itu, apa tantangan terbesar Pak yang mungkin Bapak temui di lapangan gitu? Jadi di kacamata Bapak terkait tantangan yang dihadapi Kadis Kominfo dari kota kabupaten yang pernah Bapak dampingi. Jadi saya pada umumnya sangat setuju ya dengan yang disampaikan Pak Cahyono tadi. Jadi memang perlu ada keseragaman secara nasional. Makanya ditanya tadi sama Pak Bambang, mana ini arsitekturnya gitu kan. Tapi kita harus optimis lah. Ini banyak PR yang memang belum diselesaikan. Mudah-mudahan cepat selesai arsitektur salah satunya. Tadi pagi Pak Cahyono kami membahas mengenai turunan dari SPB juga, interop Pak, dan peraturan menteri tentang aplikasi umum ya. Nah, ini kan juga pending. Betul. Ya Pak ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan dukungan Bapak dan teman-teman ini bisa segera jadi permen. Karena ya, itu Pak menjawab pertanyaan tadi. Sekarang ini kita ingin datanya itu terpadu. Kita mencanangkan satu data. Tapi dalam prakteknya masih datanya satu-satu gitu, bukan satu data. Ya, jadi belum. Nah, ini ya kalau dengar saya nih mungkin terkesan pesimis. Tapi kalau intropnya ini jalan, insya Allah selesai persoalannya. Ya, jadi dalam materi yang saya siapkan juga salah satunya saya memperkenalkan data itu harus alur ya, harus A-nya tuh
akurat. Data yang tidak akurat nggak ada gunanya lah. Ya. Ini dialami waktu kita kena pandemi, data bantuan sosial tidak akurat. Nggak bisa dikirim, telurnya busuk di sebuah kota, itu telurnya sampai dikubur, sayang. Yang kedua L-nya itu lengkap. Yang ketiga U-nya itu up to date, R-nya itu relevan. Jadi data itu mesti seperti itu. Nah ini mudah diucapkan oleh saya, tapi implementasi di lapangannya sulit. Nah itu dengan interop insya Allah bisa beres itu. Jadi kalau kita butuh data kependudukan, tidak perlu lagi fotokopi KTP di sini, fotokopi KTP di sana, fotokopi kartu BPJS. Saya sampai membuat singkatan BPJS itu berobat pakai jiwa sabar, BPJS. Gitu. Nah mudah-mudahan ya dengan nantinya ada interop, ada regulasi tentang membuat perangkat lunak seperti apa yang baik, yang sedang difinalisasi sekarang, masalahnya selesai. Nah ini tentang tadi, yang menarik nih. Daerah kadang-kadang tidak bisa menunggu, setuju dengan Pak Bambang ya. Jadi nah di pusat juga nanti dari materi saya ini nanti saya ada beberapa saran tentang aplikasi Pak Cahyono dan Pak Bambang itu bukan hanya untuk pemerintah daerah tapi juga untuk pemerintah pusat. Ya kalau bikin aplikasi itu ya ada syarat-syaratnya. Ya, ini pengalaman kami juga di swasta ya. Nah, swasta hati-hati sekali bikin aplikasi. Karena kalau aplikasinya tidak berjalan dengan baik banyak risikonya ya. Bisa pindah toko nih, kalau di swasta kan begitu, kalah persaingan bisnis. Nah kalau pemerintah kan agak monopoli ya, suka nggak suka mesti pakai aja aplikasi yang itu gitu kan, jalan nggak jalan kita cuma bisa curhat aja ngeluh nih. Aplikasi gimana sih? Tempat lain Pak ya. Ya makanya susah gitu kan, kemarin istri saya mau memperpanjang SIM kan gitu kan, aplikasinya memang keren nih, mesti gerakan mulut dan lain-lain segala macam gitu, tapi akhirnya habis waktu gitu ya. Jadi itu harus diuji dulu aplikasi itu seperti apa. Jadi nah ini memang tantangannya di situ. Ini kita dalam satu perjalanan, mudah-mudahan ada percepatan dalam kita memperbaiki semua cara membuat aplikasi, strateginya seperti apa gitu ya. Jadi, nah daerah juga tidak bisa menunggu. Jadi kalau memang dari pusatnya ini masih lebih lama ya daerah akan punya inisiatif sendiri. Tapi harapan saya daerah itu nanti seperti saya sampaikan Pak Cahyono tadi bisa fokus kepada layanan, pengelolaan gitu. Jadi aplikasi Simpak sebagai contoh kepegawaian, itu kan dari Sabang sampai Merauke sama Pak, gitu kan. Artinya nggak usah bikin masing-masing. Anda bayangkan kalau masing-masing membuat aplikasi itu borosnya seperti apa. Tetapi kalau sebuah daerah sudah membuat aplikasi kepegawaian yang cantik, yang enak dipakai gitu ya. Nah harusnya pemerintah pusat juga ngambil kearifan lokal tadi. Jadi jangan buru-buru bikin aplikasi yang terpusat, padahal di daerah banyak yang lebih bagus. Anda bisa ngerti kan, orang daerah kan kecewa. Ini saya dipaksa nih pakai aplikasi yang baru ini, nggak enak bener nih makainya nih. Nah, kan saya masukin data berkali-kali, nggak bisa keluar juga datanya. Nah seperti itu contoh-contoh aja ya. Jadi banyak juga aplikasi pemerintah pusat yang bagus, seperti e-procurement. Itu sudah jadi standar kan, di mana-mana digunakan. Nah itu, jadi ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah ubah pola pikir ini penting. Artinya marilah kita mulai mengakui, ini aplikasi sudah tidak bagus nih. Ya sudah, makamkan dengan terhormat. Gitu, ganti dengan yang lebih baik. Ini kadang-kadang perlu dilakukan juga. Jangan kita mencoba memelihara di banyak daerah bangga nih. Saya punya 200 aplikasi, mau dibagi-bagikan ke kota-kota lain. Nah aplikasi itu belum tentu jalan gitu kan. Udah dibagi-bagikan gitu kan. Nah itu kan membagi masalah artinya kan. Nah, jadi hati-hati dengan aplikasi ini, tanggung jawabnya banyak kalau kita membuat aplikasi. Oleh sebab itu nanti ada peraturan menterinya juga tentang aplikasi, tentang interop seperti itu. Jadi silakan daerah berinovasi dengan aplikasi tapi pada tempatnya lah ya. Aplikasi yang sifatnya bisa standar, terpusat, nah itu gunakan aplikasi yang nasional ini tadi yang umum, yang ada ditetapkan oleh Menpan, RB. Tapi nanti kalau ada aplikasi yang spesifik di daerah, ya silakan daerah atau kementerian juga bisa membuat aplikasi yang sifatnya sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Demikian. Oke, terima kasih Pak tadi. Mungkin pertanyaan saya lanjutannya nih Pak, kan kalau di kita setiap implementasi teknologi kan kita selalu mengenal selain teknologi kan ada people dan proses gitu ya. Dan SPBI itu kan mungkin lebih ke teknologinya gitu. Sementara faktor people dan proses kan juga harus dikelola gitu. Apa saran Anda dalam mengelola people dan juga proses? People dulu deh Pak, bagaimana mengarahkan orang-orang Kominfo ataupun juga OPD yang lain dalam memanfaatkan SPBE maupun tadi merekonstruksi ulang bagaimana cara mereka melayani masyarakat. Ada saran nggak Pak terkait people ini?
Saya kira people itu selalu jadi alasan kenapa tidak ada kemajuan. Saya mohon maaf ya, agak bosan dan jenuh mendengar, Pak Teddy, masalah kita SDM Pak. Ini saya kenal beliau-beliau ini sudah 30 tahun yang lalu ngomongnya masih sama gitu. Ya. Nah ini perlu ada terobosan ya. Tidak bisa lagi kita mengajarkan orang itu dengan cara-cara lama. Ini berubah pola pikir kan. Jadi e-learning udah wajib nih di daerah. Ya. Anak-anak kita aja belajarnya juga daring. Kenapa PNS tidak daring? Kenapa PNS maunya masuk diklat? Gitu kan. Kemudian nanti dikasih diktat gitu kan. Ini diktator semua nih, dikasih diktat jadi diktator kan gitu kan. Nah, kita mesti mulai melatih juga orang-orang belajarnya mandiri online. Nah, itu harus mulai diterapkan ini. Jangan ngomong doang kita e-learning gitu. Ini sekarang kita baru e-learn. Ya, belum e-learning, baru e-learn. Nah, ini harus betul-betul diterapkan. Jadi people tadi harus didekati dengan pendekatan yang berbeda ya. Kalau generasi muda mungkin lebih mudah, tapi kalau generasi saya ini ya agak susah ya. Pelan-pelan kita mesti dampingi sehingga mereka mau berubah. Kemudian pendekatan cara pengajaran tadi ya satu hal ya. Yang kedua juga teknologi sekarang sebenarnya sangat memudahkan. Tetapi kita mesti membedakan orang-orang yang kompeten dengan yang tidak kompeten. Nah ini memang tugasnya Pak Cahyono lagi ya. Jadi kalau orang-orang yang tidak kompeten ini terus kita tuntut untuk memimpin, untuk mengelola, ya susah gitu. Artinya kita mesti tempatkan orang yang tepat pada posisinya. Nah, itu akan mempercepat ya, seperti itu. Jadi harapan saya sering keliling daerah ke Semarang, ke Kudus, ke Jepara. Anak-anak muda sana luar biasa. Luar biasa, cepat. Mereka berpikirnya sudah maju, tapi terhambat sama regulasi. Ini tidak boleh. Antara pemerintah daerah dengan satu dengan lain harus ada MOU. Ini lucu nih ya. Jadi kalau antara perangkat daerah satu dengan yang lain mau berbagi data, Pak Bambang mungkin pernah ngalamin, aturannya mengharuskan ada MOU. Ini sama-sama pemerintahnya. Nah, ini kan people-nya jadi nggak bisa maju. Mereka sudah pengen maju tapi kakinya, tangannya terikat gitu. Nah ini regulasi-regulasi seperti ini yang barangkali ke depannya harus kita reformasi. Transformasi digital sesungguhnya di situ. Ya, jadi apa yang menghambat kita hindari, apa yang mempercepat kita dorong. Dengan demikian mudah-mudahan isu people-nya nih bisa terselesaikan. Kalau enggak akan jadi cerita terus nih, kayak drama Korea. Nanti kita tahun depan seminar lagi, kita bilang nih SDM kita bermasalah. Iya. Nah jadi mesti ada beberapa pemikiran-pemikiran baru, tentunya Pak Cahyono dengan teman-teman di Menpan juga sudah melakukannya, bagaimana agar masalah people ini bisa kita percepat lah. Ya. Percepat selesainya. Kalau Pak Bambang dari sisi people Pak, dari sisi people emang saya kan juga sering mendengar tuh kalau kayak baca buku Smart City-nya master plan itu selalu keterbatasan sumber daya, selalu diulang-ulang tuh ya bahwa Pemda nggak punya nih sumber daya yang cukup untuk berlari kencang melakukan transformasi digital. Apakah memang masalah people atau masalah orang itu menjadi sangat pelik bagi Kominfo saat ini? Iya, jadi people, proses, teknologi, satu lagi data Mas. Itu kan faktor enablernya smart city gitu. Itu harus digarap betul gitu. Apalagi people gitu. Nah tadi yang Pak Teddy jelaskan saya sangat setuju ya. Jadi sekarang ini kan banyak cara ya. Kalau dulu untuk pengembangan SDM ini harus bintek lah ya. Harus mengirim ke pelatihan lah. Sekarang kan ada e-learning. Kita bisa bikin platform, tinggal ganti-ganti materinya. Nah, Pemda nih terutama, Pemda kan bisa memetakan masing-masing OPD ditarget berapa orang yang harus paham SPBE. Kasihlah materi SPBE di platform e-learning itu. Dia bisa belajar sendiri, bisa ujian sendiri, kalau lulus bisa download sertifikat sendiri. Nah, kalau udah punya sertifikat berarti kompeten kan dia. Bayangin aja kalau satu OPD 15 orang aja lah paham SPBE. Ya, paham tentang kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan, pasti Pemdanya itu keren. Ya, jadi OPD itu kalau bikin aplikasi contohnya, kalau dia paham SPBE, berarti harus diskusi dulu nih sama Kominfo, supaya apa? Aplikasinya enggak kebanyakan Mas. Biasanya daerah-daerah yang habis launching Smart City, pasti terjadi euforia, banyak-banyakan bikin aplikasi. Semarang ini saya lagi dibantu Pak Teddy nih. Kami lagi jahit aplikasi Mas, aplikasinya cukup banyak karena 2013 kami launching
wah banyak-banyakan bikin aplikasi. Dulu kalau punya banyak aplikasi keren gitu. Ya, tapi ternyata sekarang jadi masalah baru. Nanti sampaikan narasumber sebelumnya, masyarakat jadi bingung kan itu. Mau pakai yang mana nih gitu. Padahal sama-sama aplikasi pemerintahan. Makanya SPB ini harus dipahami betul oleh pemerintah daerah, terutama oleh personil-personil ASN yang ada di daerah. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Bambang. Saya sudah dapat kode dari panitia untuk mungkin udah waktunya sudah mepet. Jadi mungkin di akhir ini saya ingin nge-recap atau mungkin meminta semua narasumber untuk apa ya, sedikit banyak menyarankan gitu ke audiens di sini maupun yang di Zoom, apa cara untuk merekonstruksi ulang dari smart governance tersebut. Mungkin dari Pak Cahyono, apa sih Pak yang ingin, yang mungkin sesuatu yang mungkin bisa menjadi insight atau mesti menjadi bahan pemikiran teman-teman di sini maupun juga yang di Zoom, teman-teman Kominfo terkait bagaimana melayani masyarakat dengan baik melakukan SPBE maupun dengan cara-cara lain. Silakan Pak Cahyono. Ya, mungkin izin saya sampaikan satu slide Pak untuk boleh, bisa Pak. membuat ilustrasi. Mungkin ini menjadi ilustrasi yang sebagai penutup Pak saya sampaikan. Saya highlight tadi disampaikan oleh Pak Teddy dan Pak Bambang gitu, bahwa untuk membangun e-gov, membangun smart city itu sebenarnya bukan banyak-banyakan aplikasi, tapi sebenarnya kita harus memastikan identifikasi layanan terintegrasi dahulu Pak. Memastikan dahulu proses bisnis terintegrasi itu seperti apa. Memastikan dahulu bagaimana proses bisnis ini akan menjadi layanan. Dan tentunya tadi disampaikan oleh Pak Bambang bahwa selain people, proses teknologi, maka satu item yang menjadi hal yang penting sekarang ini adalah data. Di tengah-tengah yang ilustrasi gambar ini itu adalah data Pak. Data dan informasi yang menjadi jantungnya SPBE semuanya. Dan setelah kita mendefinisikan layanan, mendefinisikan proses bisnis, data dan informasi, barulah kita bisa membangun TIK. Dilakukan dengan dukungan TIK. Dibangunlah aplikasi, disiapkan infrastrukturnya, menggunakan data dan informasi sebagai aset TIK, dan tentunya dari ketiga aspek tadi, aplikasi, data informasi, dan infrastruktur, akan dipastikan keamanan informasinya. Jadi sekali lagi Pak, bahwa semakin banyak membangun aplikasi itu belum tentu menjadi semakin baik pelaksanaan SPBE atau pelaksanaan smart city-nya. Tapi kita yang memastikan adalah kita memberikan layanan pemerintah yang terbaik kepada masyarakat, layanan yang terintegrasi, dan tentunya dukungan seluruh ASN yang memiliki mindset digital, ASN yang terbuka, yang agile, itu yang kita perlukan, dan itu yang harus kita capai bersama, perubahan mindset dari pola yang government 1.0 menjadi government 4.0 yang ke depan, menjadi kolaborasi pemerintahan secara keseluruhan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Jano. Pak Bambang, mungkin sedikit saran bagi teman-teman bagaimana meningkatkan layanan masyarakat melalui SPBE maupun juga melalui inovasi-inovasi baru yang mungkin bisa mereka lakukan. Ada saran Pak terhadap teman-teman Kominfo? Ada satu teori, inti dari e-government itu adalah inovasi begitu Mas. Ya. Inti e-government itu adalah inovasi. Jadi kalau saya menyarankan kepada teman-teman yang di daerah, pahami betul SPBE, ya baik domain maupun aspek, ya. Terutama endingnya SPBE itu untuk apa sih? Gitu. Karena bobot tertinggi SPBE adalah layanan, ya. Yang pertama layanan untuk government sendiri, ya. Yang kedua layanan untuk masyarakat. Nah, masyarakat ini kadang-kadang teman-teman bikin inovasi, bikin aplikasi hanya untuk gagah-gagahan, namanya kasih keren-keren gitu. Tapi ketika di launching nggak ada masyarakat yang download itu, bingung gitu. Nah, kalau teman-teman di daerah paham betul SPBE, saya yakin endingnya nanti apa yang kami buat, yang saya buat harus bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Kira-kira gitu Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Berarti prioritasnya utamanya adalah masyarakat, ya, melayani layanan masyarakat. Pak Teddy Pak, saran bagi teman-teman Kominfo? Kalau boleh slide saya ditampilkan dua yang terakhir aja.
Ada nggak materi? Silakan panitia untuk menampilkan slide dari Pak Teddy yang ada tulisan rekomendasi ya. Iya. Eh, Jadi saya sependapat dengan tadi Pak Cahyono ya, memang arsitekturnya itu yang mesti diacuan. Dan Pak Bambang juga tadi menyampaikan fokus kepada layanan ya. Jadi seringkali memang kita tiba-tiba, ya betul, belum apa-apa langsung bikin aplikasi. Apalagi ada proyek perubahan itu ya. Proyek perubahan itu inovasinya selalu aplikasi-aplikasi. Padahal seringkali bisa saja proyek perubahan itu merubah kebijakan. Jadi rekomendasi saya untuk aplikasi nasional ada 7 butir ya. Yang ini nggak ada yang aneh lah. Pertama, teknologi terbuka ya. Jadi jangan kita mengulangi lagi kesalahan menggunakan teknologi yang terkunci. Daerah juga seperti itu ya. Jadi teknologi terbuka ke depan lebih mudah nanti kita mengembangkan lebih lanjutnya dan hemat juga. Jadi tidak usah menghabiskan anggaran APBN kita, sayang kalau semuanya habis pakai teknologi yang tertutup ya. Kemudian fokus pada berbagi pakai. Nah ini yang penting. Jadi kalau kita bikin sesuatu bisa diberbagi pakaikan. Aplikasi umum kan konsepnya demikian. Kemudian perkuat kemampuan merawat. Nah ini seringkali kita membangun tapi tidak bisa merawat. Aplikasi juga begitu, mesti dirawat ini. Kemudian pelatihan dan layanan teknis, ini helpdesk-nya ada tidak? Ya, jadi banyak instansi pusat, mohon maaf ya, teman-teman di kementerian bikin aplikasi tapi nggak bisa ditanya-tanya nih kalau ada masalah. Itu sangat penting helpdesk-nya ya. Jadi kalau kita pakai aplikasi tertentu, apakah di daerah atau di pusat, sebaiknya ada helpdesk-nya. Jadi orang bisa telepon, bisa email, kalau ada masalah dilayani. Kode sumber menjadi milik negara, jangan dikuasai pihak ketiga. Hati-hati ini, lagi-lagi tergantung. Kemudian yang tadi, normalisasi jumlah aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi di daerah yang udah banyak sekali Pak Bambang, kalau memang sudah nggak dipakai Pak, ya udah kita makamkan dengan terhormat. Gitu, nggak apa-apa, kan memang ada masanya aplikasi itu, ya kan. Nah ini kalau kita mengatakan saya punya 300 aplikasi Pak Teddy, saya kasihan dengan yang mengatakan seperti itu. Karena saya tahu betul 300 yang dipakai mungkin cuma tinggal 15. Nah mendingan kita merawat yang 15 daripada selalu memikirkan 300 gitu kan. Karena aplikasi ada habis pakainya juga. Yang terakhir ini ambil pelajaran dari kearifan lokal tadi. Kalau daerah punya ide yang bagus, aplikasi yang bagus, Namboya pusat itu melihat, menghargai, apresiasi, kemudian diakomodasi. Jadi jangan buru-buru bikin aplikasi nasional gitu tanpa kita melihat kebutuhannya seperti apa. Jangan cepat-cepat lah gitu artinya ya, pelan-pelan aja. Nah slide yang saya yang terakhir mungkin agak lucu meskipun agak sarkastis ya. Jadi aplikasi itu harus membawa manfaat ya. Kalau kita mengukur kota cerdas dari jumlah aplikasi itu sama dengan mengukur kebersihan gedung dari jumlah sapu. Apakah sebuah gedung itu pasti bersih kalau jumlah sapunya banyak? Enggak kan. Nah oleh sebab itu hati-hati. Sekarang kalau kita bikin aplikasi dengan aplikasi mobile yang di Android ini, seluruh penjuru dunia itu, bukan penjuru tanah air, itu bisa melihat berapa banyak yang mendownload aplikasi itu. Ratingnya seperti apa, itu bisa dilihat tuh. Ini ada sebuah aplikasi, saya nggak sebut aplikasi apa namanya, silakan Anda tebak aja. Ini ratingnya 2,8. Ini menarik. Yang sangat membenci aplikasi ini memberikan rating 1, jumlahnya banyak sekali yang paling bawah. Yang paling atas yang menyukai juga banyak. Ya. Apakah ini rekayasa atau tidak saya nggak tahu. Tapi ini kenyataannya seperti itu. Ini udah 640 ribu yang mendownload aplikasi ini. Ini aplikasi yang Bapak dan Ibu juga sering pakai ya. Nah, tapi saya nggak sebut namanya apa. Jadi pastikan aplikasi itu membawa manfaat. Jangan gaya-gayaan tadi, saya pinjam kata-kata Pak Bambang. Oke. Jangan untuk proyek perubahan bikin aplikasi A, aplikasi B. Aplikasi sangat penting. Nah aplikasi itu adalah satu cara untuk kita melayani masyarakat, melayani publik, di mana proses bisnis kita dibantu dengan teknologi. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Teddy. Mohon maaf saya buru-buru. Tapi menarik tuh ya, bahwa nggak kalau nilai sebuah gedung ya jangan dari jumlah sapunya gitu ya. Satu sapu pun sebenarnya bisa membersihkan seluruh gedung gitu kan ya. Jadi mungkin satu aplikasi bisa menjawab permasalahan seluruh kota, bisa jadi dengan SPP dan juga lain. Oke, terima kasih Pak Cahyono, Pak Bambang, Pak Teddy atas waktunya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak diskusi ini, sangat menarik. Tapi semoga walaupun singkat kita bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Oke, segitu demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.